Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat K3. Selamat datang di channel saya, Reza Mengajar. Spesial nih untuk konten yang kali ini. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka gitu ya, dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan salah satu tokoh K3 di Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Suhatman Ramli. Kalau boleh tahu Pak, lebih akrabnya itu dipanggil Pak Ramli atau Pak Suhatman ini? Dipanggil Pak Hatman aja. Oh, Pak Hatman, oke. Jangan Hetman. Oh, jangan Pak Hatman. Kalau Hetman, bahasa Inggrisnya. ya kurang bagus Pak ya, nggak boleh ya. Nah, kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak Hatman? Saya asalnya dari Sumatera Barat, Minang. Oke, oh Sumatera Barat, dari Jawa. Ya. Kita kan mungkin kenalnya Pak Hatman ini sebagai penulis, kemudian salah satu juga anggota di DK3N. Selain itu ada sibukan apa lagi Pak, selain dua aktivitas itu tadi? Yang masih ngajar di kampus. Ya, di kampus mana kalau tahu Pak? Di Sahid, di Pasar Sarjana. Oke. Dan di Binawan. Kemudian saya juga dibantu di Migas. Ya. Migas itu ada namanya Tim Independen Keselamatan Migas. Oke. Itu aja sih ngisi waktu. Pak Hatman ini kan juga kita kenal salah satu termasuk perwakilan Indonesia Pak untuk orang atau mungkin untuk lembaga training yang punya lisensi pada OSHA ya. Siapa sih teman-teman yang nggak kenal OSHA gitu ya? Salah satu badan K3 yang dari Amerika ini Pak ya? Ya, Amerika sama WSO juga, World Safety Organization. Oh, oke. Organisasi K3 sedunia. Ya, berarti teman-teman yang pengen dapat training certified-nya langsung dari OSHA bisa nih ke Pak Ramli ini. Boleh, Pak Hatman ya. Ya, memang dulu saya masukkan gitu untuk membantu anak-anak di Indonesia. Makanya mulainya dulu kita di Binawan dulu tuh. Jadi tujuan kita yang semua anak-anak Binawan nanti dibekalin dengan sertifikat dari OSHA Academy. Itu idenya dulu ya. Untuk yang sertifikat yang dari OSHA itu internasional Pak, berarti diakui juga di luar? Oh iya, internasional. Iya. Cuman dari seluruh dunia dia. Nah, ini saya ada punya beberapa pertanyaan nih Pak ya. Kita kan, terutama saya ini Pak, saya penasaran juga ini. Dulu tahun berapa sih Pak pertama kali itu Pak Hatman itu kenal dunia K3 gitu? Dan pada saat itu pas pertama kali itu, ya tentu saya pasti belum lahir kayaknya. Cuma maksudnya pada tahun itu Pak Hatman itu dapat referensi atau dapat ilmunya tuh dari mana saja? Boleh nih cerita-cerita. Panjang sih ceritanya. Saya kan dulu nggak tahu K3 sama juga. Jadi saya dulu kuliah di Akademi Teknik di Semarang ya. Kerja setahun di Jakarta, lulus kuliah. Nah, sudah kerja setahun di perusahaan Jepang, ada panggilan dari Pertamina. Oke. Kebetulan itu udah panggilan. Tahun berapa itu Pak, kalau boleh tahu? Tahun 73. 73, oke. Kamu belum lahir kan? Belum direncanakan kayaknya Pak. Belum. Nah, itu ternyata Pertamina itu membuka pendidikan namanya Safety Inspector Course. Oke. Pendidikan calon ahli K3. Pendidikannya tuh 14 bulan untuk menjadi ahli K3. Nggak seperti sekarang 2 minggu ahli K3 ya. Iya. Dulu saya 14 bulan. 14 bulan. Dididik di Pertamina, setelah selesai langsung kerja di Pertamina sebagai safety inspector ahli K3. Oke. Itu ceritanya. Ya. Pada saat itu berapa orang Pak? Satu angkatan kami 24. 24. Pertamina itu tiap tahun ya sampai 4 angkatan itu. Masih ada semua sampai sekarang Pak. Maksudnya masih komunikasi dengan itu kan bisa dibilang awal gitu ya. Grup WA-nya iya. Tapi sudah sepuh semua ya. Dan sudah ada juga itulah cikal bakal K3 di Indonesia mungkin ya. Untuk saya ya tahun itu. Ya. Terus setelah itu kemana lagi Pak? Mungkin dapat belajar dari mana atau dapat ilmu dari mana? Itu yang zaman itu kan mau belajar K3 nggak ada di Indonesia ya. Ya. Belajar K3 di mana nggak ada.
Nah, itulah bagi saya samalah hikmah. Karena di Indonesia nggak ada, maka saya oleh Pertamina dikirim belajar K3 kemana-mana. Gitu. Belajar K3 ke Inggris, ke Amerika, dan sebagainya gitu. Itu. Jadi saya belajar langsung dengan para zaman dulu ahli-ahli K3 itu. Kenal dengan Frank Bird enggak? Frank Bird itu ahli K3 ya. Ya. Nah, saya belajar dulu dengan dia. Kalau di Inggris dulu ada namanya Jim Stay, itu yang pendiri British Shipping Council. Nah, saya belajar langsung dengan mereka. Gitu. Ya, itu ceritanya. Sudah jauh Pak ya. Nah, ini ya, di Indonesia nggak ada pendidikannya. Sekarang kan di mana-mana banyak. Iya. Ya sekarang alhamdulillah kita kalau cari ilmu K3 sudah sangat banyak ya, apalagi sekarang online semua sudah online gitu ya. Iya, perguruan tinggi yang ada K3 aja sekarang mungkin ada 30 seluruh Indonesia. Dulu nggak ada sama sekali ya belajarnya. Nah lagi nih Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Ini kan Pak Ramli kalau boleh tahu sampai sekarang sudah menerbitkan berapa buku Pak? Buku alhamdulillah ada 7. Sudah ada 7. Nah ini kan termasuk saya ini Pak, saya juga kan kayaknya baru lulus kemarin ya. Saya lulus tahun 2013 ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Masih muda sekali. Ya. Nah ini termasuk salah satu kitab suci kita nih Pak, kalau mahasiswa K3 itu gitu. Yang buku hijau yang tentang manajemen risiko, ya kan? Saya rasa mungkin teman-teman sobat K3 nih, kayaknya semua saya yakin masih punya atau pernah baca gitu kan. Boleh dong Pak cerita dulu historinya gimana pada saat buat, apakah itu buku yang pertama atau mungkin sebelumnya sudah ada buku yang lain? Ada buku yang pertama itu namanya Manajemen K3 OSAS 18001. Oh itu duluan. Pertama kali kan SMK 3. Yang warnanya merah gitu. Oh, merah ya. Waktu itu kan pertama kali ada SMK 3 kan, terus saya nulis itu. Terus buku manajemen risiko, ada lagi buku manajemen bencana, terus manajemen kebakaran. Saya nulisnya semua manajemen. Seri manajemen ya. Manajemen keselamatan proses. Ya. Kalau dari mungkin yang buku yang pertama deh tentang manajemen sistem yang OSAS itu, ada hal yang menarik nggak Pak pada saat membuat buku itu, atau mungkin berapa lama pada saat menyusun satu buku gitu Pak? Kan kita juga mungkin penasaran nih, ada teman-teman K3 yang pengen jadi penulis juga gitu kan. Apa saja sih yang tantangannya kalau pengen nulis buku seperti itu? Kalau saya juga ngalamin pertama kali nulis buku itu nggak pernah jadi-jadi. Begitu dibuka nggak benar lagi, balik lagi. Jadi jangan, kalau sudah gitu nggak jadi-jadi, langsung saja dijadikan ya sudah gitu aja. Nah, kebetulan nanti waktu awal-awal dulu saya dibantu ada yang bantu sebagai editornya istilahnya. Jadi kalau menulis buku itu nggak akan pernah habis-habisnya. Begitu dibuka besok ada lagi yang kurang. Ada yang baru ya. Nggak akan selesai gitu. Itu aja ceritanya. Ya, karena mungkin ada teman-teman juga nih yang pengen nulis buku gitu kan Pak. Ya mudah-mudahan bisa ngikuti. Jangan takut, tulis cepat. Kalau Pak Hatman yang seri manajemen tuh teman-teman mungkin ada yang pengen bikin buku yang versi teknisnya gitu kan, karena masih jarang nih Pak kayaknya untuk hal-hal yang bersifat teknis gitu ya. Iya betul. Makanya masih banyak. Bilang K3 itu kan sangat luas sekali. Jadi buku tentang K3 itu masih sangat kurang gitu. Jadi ayo teman-teman yang ahli-ahli. Ayo ini tantangan ya. Yang sudah S2, sudah S3 ini harus ada produknya gitu Pak ya. Biar jangan takut nulis gitu. Dengan menulis kita tuh makin terasa pikirannya. Sekarang ngomongin masalah profesi Pak, ini kan sekarang tuh banyak gitu ya, ada HSE, ada EHS, ada OHS gitu kan, ada tingkatan mulai dari supervisor, officer, bahkan sekarang level manager, bahkan ada yang direktur Pak, direktur IHSE gitu kan. Nah, menurut Bapak nih pandangannya seperti apa sih terkait dengan profesi ini? Apakah cukup worth it gitu sebagai terutama teman-teman yang masih kuliah gitu pengen terjun ke dunia K3? Seperti apa ini Pak profesi K3 ini? Profesi K3 itu unik ya, makanya di dalam teorinya K3 itu bersifat multidisiplin.
Jadi K3 itu ilmunya itu tidak lateral ke atas, tapi horizontal. Jadi seorang K3 harus tahu serbanya, harus tahu hukum, harus tahu teknik, harus tahu ekonomi juga, jadi harus tahu komunikasi. Nah, jadi itu K3 itu disebut ilmu multidisiplin. Asal itu dianggap sebagai tantangan, Pak ya, bukan terus akhirnya orang banyak banget. Jadi bukan semata-mata vertikal. Memang ada di K3 itu ada dua, satu yang jalur vertikal, misalnya ahli berjalan tekan sampai pensiun boleh berjalan tekan terus sampai ahli. Tapi kalau yang umum itu sifatnya generalis. Iya, ya memang unik sih Pak ya. Orang K3 itu hukum tahu, terus masalah teknis juga tahu, manajemen tahu, bahkan ada yang bilang HSE itu health safety everything gitu Pak. Iya, makanya K3 itu dalam profesi itu ada levelnya tuh ada 4 level ya. Level kalau kita beratnya K3. Yang paling bawah itu biasanya disebut levelnya loss control. Loss control itu jaga supaya ini enggak rusak, enggak ini. Nah itu namanya kalau sekarang disebutnya safety man. Yang jaga di lapangan itu. Itu fungsinya loss control, jaga. Nah, di atasnya sedikit fungsinya naik menjadi sebagai compliance agent. Dia untuk memastikan bahwa persyaratan dipenuhi di situ, perundangan dipenuhi, kebisingan sudah terpenuhi belum. Nah, dia berarti harus punya ilmu kan? Nah, kalau ada dasarnya Pak ya. Singkar tadi, yang bawah tadi jagain aja kan? Nah, naik ke atas, dia menjadi levelnya compliance agent. Naik lagi ke atas, fungsinya adalah advisory body. Nah, jadi fungsi AC memberikan advice, saran-saran, itu udah naik dia. Nah, kalau yang paling atas, yang paling tinggi sekali, dia berada pada posisi manajemen. Menggunakan fungsi manajemen tool. Dia sebagai part of manajemen. Jadi karir terus ke situ. Dari bawah kita di bawah kayak polisi jaga di jalan itu kan, itu namanya safety man. Tuh lihat tuh di proyek tuh yang pakai rompi itu kan safety man. Naik ke atas jadi pengawas, naik lagi ke atas jadi kepala bagian manajer, naik ke atas lagi jadi manajemen ya, direksi ya. Nah, tiap-tiap itu ada ketentuannya. Maka saya kalau ngajar di S2 itu dia diarahkan untuk menjadi sebagai itu tadi fungsi manajemen tool. Kalau pengen naik sampai ke atas gitu, sebenarnya apa saja Pak yang kita harus kuasai, terutama sebagai seorang ahli K3 gitu? Apalagi sampai naik ke ini nih, yang level 1 ini. Pertama ya jalan nasibnya. Yang kedua kondisi perusahaannya memang membutuhkan sebab safety itu tergantung kepada pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan perusahaannya tidak punya komitmen terhadap safety, maka dia menganggap peran safety itu mengganggu. Nah, ini ganggu aja nih katanya, bikin macam-macam. Nah itu, fungsinya tadi nggak jalan, fungsinya mau jadi sebagai manajemen tool tadi nggak akan jalan, malah jadi dianggap perusuh kan. Itu. Nah, itu kuncinya di sana. Kalau dia seorang safety tumbuh di perusahaan yang baik, manajemen yang baik, maka karirnya juga akan bagus. Nah, ini bocoran ya Pak, kalau perusahaan apa nih contoh yang karirnya bagus nih? Mungkin teman-teman supaya biar motivasi gitu Pak ya. Oh, ini ada bukaan biar saya semangat gitu Pak. Multinasional. Ya, boleh lah nyebutin merek nggak apa-apa Pak. Sudah jalan segitu. Di sektor migas mungkin gitu ya. Perusahaan migas mereka sudah konsen pada gitu. Di swasta juga banyak yang saya lihat seperti itu, banyak. Ya itulah ya, teman-teman kan merasakan. Ya, yang penting jangan lupa berdoa Pak ya. Kalau sudah ikhtiar, tawakalnya harus dikencengin gitu ya. Sebagai contoh lah kita lihat sekarang di perusahaan konstruksi. Sudah ada direktur K3 kan? Nah itu kan kalau dia pada level direktur fungsinya paling banyak apa tadi? Manajemen tool kan? Manajemen. Berarti dia strategik kan? Buat kanan strategik. Tapi yang pakai rompi-rompi di bawah itu fungsinya adalah apa tadi?
Loss control. Nah, gitu. Siap. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak, ada beberapa kan saya baca berita nih, sering baca berita ada informasi kecelakaan, bahkan yang sampai fatality. Kebanyakan itu menuliskan penyebabnya adalah human error nih. Apakah benar sih nggak sih kalau yang begitu tuh karena human error dari si tenaga kerjanya gitu Pak? Ini memang masih banyak itu ya pendapat-pendapat. Kalau kita lihat dengan teori ya memang mengatakan bahwa kecelakaan itu kan disebabkan oleh faktor namanya human factor dan kemudian technical factor, karena kecelakaan itu pasti multiple, tidak mungkin satu. Makanya ada faktornya. Tapi kalau di teori-teori mengatakan dia tidak menyebut human errornya ya, tapi menyebut human factor. Beda dengan ya human errornya orangnya salah, misalnya mau nginjak rem ternyata nginjak gas. Tapi kalau menyangkut perilaku, disiplin, dan sebagainya kan human factor, ya bukan human error-nya. Jadi memang sebagian besar kecelakaan karena faktor manusia. Tapi faktor manusia itu ada yang melatar belakangin, itu namakan basic factor. Saya dulu lama pernah di Dupont ya, di Dupont itu. Nah, kalau Dupont itu mengatakan 98% kecelakaan adalah human factor. Misalnya kita lihat di lantai ada licin, ada air di situ, orang kepleset jatuh. Nah, kita nyalahkan orangnya atau nyalahkan siapanya? Kenapa air bergenang? Kenapa air bergenang ada di situ, kan manusianya lagi. Ujung-ujungnya manusia ya Pak ya. Nah, gitu. Nggak mungkin terjadi sesuatu kalau bukan karena ulah manusia gitu Pak ya. Nah, tapi manusianya itu karena faktor sistem, karena itu namakan basic safety. Kamu misalnya naik motor, nggak pakai helm, karena nggak ada polisi kan? Ada polisi langsung helmnya dipakai cepat-cepat. Nah, gitu. Dupont ini termasuk yang punya ini Pak ya, produk ya kalau nggak salah stop card itu ya. Stop card. Nah, saya setahun di Dupont dulu belajar. Ini unik juga nih masalah stop card karena dia fokusnya ke perilaku Pak ya. Jadi mengobservasi perilaku untuk mengurangi loss seperti tadi. Memang tadi kalau di berbagai teori itu kan fondasi dari safety itu balik ke human-nya kan. Karena human itu adalah man behind the gun. Bagaimanapun bagusnya alat, bagusnya pesawat terbang, tetap yang mengendalikan kan manusia. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi manusia itu bisa saja salah karena perilakunya atau juga faktor lainnya, kurangnya pengetahuan, kurangnya knowledge, dan sebagainya. Cuma artinya faktor manusia yang dimaksudkan tidak hanya di bagian operasional saja Pak ya, karena intinya semua manusia yang terkait di situ, mulai dari level paling bawah sampai paling atas gitu ya. Sampai top manajemen, makanya dinamakan kalau ada pembiaran gitu kan. Nah, manajemen kan membuat aturan, membuat ikan. Nah, kalau dia tidak care dengan safety, pasti safety di sana tidak jalan, betul kan? Nah ini termasuk salah satu ini juga Pak, konsep yang saya pahami bahwa semakin kesini itu kalau ngomong safety, kalau saya ini Pak, mohon maaf kalau nanti salah gitu ya, saya malah sudah mulai menyingkirkan kata-kata safety. Artinya safety ini bukanlah suatu ilmu yang khusus gitu loh, tetapi justru sebenarnya hanya masalah mindset saja, masalah prinsip bahwa kita tuh harus lebih berpikir lebih panjang lah ya sebelum melakukan sesuatu. Sebenarnya kan pemikiran modern saja kalau versi saya ini Pak, betul nggak seperti itu? Lah, ya betul sekali. Artinya kan kita menginginkan bahwa safety itu adalah inherent dengan semua kegiatan manusia. Jadi jangan dibuat terpisah. Jadi safety itu adalah part of the life dari seseorang. Jadi orang tuh, nah itu yang namakan budaya safety. Safety sudah menjadi nilai-nilai value gitu dalam dirinya. Jadi nggak usah tunggu dijaga lagi. Makanya sekarang banyak pendekatan safety itu membangun budaya itu adalah justru mengembalikan pendekatan itu membangun nilai-nilai. Nilai-nilai itu dilarikan ke dalam ada faktor religius lah, faktor apa, membuat orang itu sadar dengan safety. Ya karena saya pernah dapat cerita dari salah satu senior konsultan gitu kan, mungkin Bapak juga kenal Bu Linda, perusahaan yang
nomor satu untuk penerapan S43 itu justru menghilangkan ini Pak, menghilangkan struktur organisasi Departemen K3. Ini cukup unik juga nih. Jadi sudah memasukkan ke dalam bagian-bagian dari perbagian itu tadi. Jadi Departemen K3 itu justru dihilangkan. Ini yang unik nih Pak. Nah, itu berarti budaya sipilnya udah naik. Karena menurut Dupont itu budaya sipil itu ada 4 levelnya. Ya. Budaya sipil paling bawah itu namakan level reaktif. Oke, reaktif. Kalau dia celaka dulu. Nah, naik level budaya namakan level dependen. Kalau ada polisi di situ baru pakai ikat pinggang. Oke. Itu dependen. Artinya harus ada yang ngawasin. Ya. Nah, naik budaya sipil level 3 namakan level independen. Artinya tiap orang itu sudah berbudaya sipil, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Oh ya. Nah, budaya sipil paling tinggi itu dinamakan kalau di Dupont disebutnya interdependen. Interdependen itu kalau orang itu sudah care dengan orang lain. Udah nggak peduli saya supervisor, saya bagian apa gitu ya. Iya, betul. Ini sudah jadi kebutuhan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sampai level itu, safety is everybody business. Ya. Nah, itu yang contoh yang perusahaan tadi. Orang safety di sana nggak perlu lagi. Yang tadi kita sebut loss control tadi udah nggak perlu lagi. Oh, sudah nggak perlu. Justru dihilangkan ya. Iya, karena mereka sudah jalan sendiri. Jadi orang safety-nya hanya sebagai advisor saja. Oke. Nah, di Dupont begitu. Itu di perusahaan yang dicontohkan tadi itu berarti dia sudah sampai level di situ. Nah, level paling atas itu dinamakan level apa tadi? Interdependen. Ya. Nah, interdependen itu adalah budaya city level dunia, level tinggi. Nah, itu kalau kita kembalikan ke agama misalnya ya, kebetulan ini bulan puasa ya, itu adalah salah satu ajaran agama. Ajaran agama kita mengatakan apa? Watawasobil haq, watawasobil sober. Nah, itu artinya apa? Saling ingat mengingatkan. Saling ingat mengingat itulah yang namakan K3 level independen. Oke, caranya sudah inilah ya, sudah klop gitu ya. Iya. Teriak lagi lah ya. Iya, jadi dia kalau melihat salah lalu diingatkan. Yang diingatkan tidak marah, malah terima kasih. Oh iya. Terima kasih, saya sudah diingatkan. Kalau mungkin masih ada nih Pak, di beberapa perusahaan yang dikasih tahu malah tambah maaf kalau kayak orang sekarang ngegas gitu ya. Levelnya reaktif berarti. Masih reaktif. Oke. Ya, nanti teman-teman dilihat lagi nih. Perusahaan saya tuh sudah level mana ya kan? Ini ilmu langsung dari Pak Hatman ini. Kalau masih perlu dijaga, orang safety-nya banyak di situ, berarti budayanya dependen. Oke. Salah satu indikator Pak ya. Ada. Iya. Indikatornya adalah banyaknya orang safety man gitu ya. Justru kalau nggak ada safety man tapi nggak ada kecelakaan berarti sudah bagus gitu Pak? Iya, karena setiap orang sudah punya budaya safety, namanya kan safety everybody responsibility. Siap. Nah sekarang karena di channel saya kan bayangkan sektor konstruksi ini gitu Pak. Pengen tanya sebenarnya gimana pandangan Pak Hatman dan apa sih yang mungkin kita harus improve, karena kalau saya lihat statistik lagi-lagi angka kecelakaan paling besar konstruksi. Lagi-lagi konstruksi gitu, kayaknya masih memegang rekor pertama nih kalau konstruksi. Gimana Pak kalau supaya kita bisa mengimprove gitu penerapan K3 di satu tempat kerja? Konstruksi itu sektor yang spesifik, berbeda dengan di pabrik. Di pabrik itu employee-nya long term ya kan, masuk kadang-kadang kerja sampai sana puluhan tahun. Nah, kita bisa membangun budayanya. Tapi konstruksi itu sifat kerjaannya short term, tergantung proyeknya kan. Orangnya keluar masuk sehingga membangun budaya di situ akan lebih sulit. Karena sifatnya short term tadi. Dan sifatnya pekerjaannya itu berganti-ganti dan kemudian ada pada low level juga, misalnya di bangunan, maaf ya kita nyebut ya. Nah, itu mereka ada. Kita bagaimana strategi kita? Strategi kita mengacu aja ke teorinya. Teorinya dinamakan teori apa? Teori Maslow. Tahu Maslow? Maslow, ya. Teori kebutuhan dasar manusia. Need. Nah, level paling bawah apa? Masalah ya perut. Physical need. Physical need. Naik ke atas baru safety, security need. Ya. Jadi di dalam teori manusia itu
keselamatan itu bukan kebutuhan primer. Oke, ya. Nah, kalau orang masih mikir besok makan apa, dia nggak butuh CP. Tapi kalau orang sudah hidupnya sejahtera, sudah ini, baru dia mikir selamat itu kebutuhan. Nah, pekerja konstruksi itu sebagian besar dia masih hidup di bawah itu, dia butuh physical need. Nah, jadi CP-nya dia nggak butuh, maka kita menjaga, maka pendekatannya harus berbeda. Kalau di konstruksi, pendekatannya harus top-down approach. Top-down approach, jadi kita melakukan pengawasan. Faktor dependen tadi sangat penting kalau di konstruksi. Kalau di konstruksi dijagain. Memang harus ini ya, kalau di konstruksi itu sudah mutlak ya, nggak bisa di... Ya, saya lihat salah satu pengalaman kan di salah satu perusahaan konstruksi banyak kecelakaan. Ya, hire tenaga TNI jaga di situ, kan jadi aman. Ya. Susah kalau itu sudah dikendalikan sikapnya ya. Iya. Tapi kalau di perusahaan yang sudah stabil, manufaktur misalnya, maka CP itu dibangun, pelan-pelan naik ke atas, pendekatannya bottom up. Ya, bottom up. Disadarkan ilmunya, lama-lama dia menjadi sadar. Jadi harus tahu tekniknya orang ketiga itu. Ya. Kapan pakai top down, kapan pakai bottom up. Oke, ini menarik Pak, karena kalau ngomong konstruksi gitu ya, sepengalaman Pak Hartman, kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan tenaga kerjanya itu bisa dibilang tenaga buruh lepas gitu ya. Bisa aja ada juga yang borongan, ada yang harian. Memungkinkan nggak sih Pak kalau semisal di satu perusahaan konstruksi itu tenaga kerjanya di-hire gitu. Jadi kayak buruh di pabrik ketika ada proyek pindah gitu, jadi mereka lebih teredukasi, trainingnya pun juga bisa dimonitoring bahwa dia sudah dapat training ini, training itu gitu. Memungkinkan nggak Pak? Atau di luar negeri pun sama prinsipnya outsourcing juga gitu Pak? Bisa saja demikian, di luar negeri juga ada yang seperti itu juga ya. Artinya konstruksi itu kan namanya tadi, konstruksi itu kan spesifik, waktunya terbatas ya kan, nggak mungkin dia akan meng-hire secara penuh. Nah makanya dengan menggunakan subkon itu akan lebih bagus. Makanya beberapa perusahaan konstruksi di Indonesia kan sudah menerapkan yang namanya CSMS kan, kontraktor shipping management system. Jadi dia kalau meng-hire kontraktor, dia meyakinkan bahwa kontraktor itu CP-nya bagus gitu. Nggak asal ngambil aja, nggak ngambil tenaga secara bebas, tapi melalui suatu lembaga sehingga pengawasan akan lebih bagus gitu. Oke, berarti lebih kepada pengendalian, balik lagi ke pengendalian manajemennya ya, supaya kontraktornya itu lebih bisa diatur dan ya cuma memang kan di konstruksi itu kan ada namanya mainkon, di bawah mainkon ada lagi subkon, ke bawahnya lagi kan ada yang namanya mandor. Nah, kadang-kadang mandor itu kan yang membawa tenaga misalnya kan, nah di situ kadang-kadang tenaganya itu tidak terkenali, mungkin kualifikasinya, kompetensinya, nah pengawasannya di situ yang sulit kita mengawasinya. Ya, makanya tadi konstruksi itu sangat spesifik. Terakhir aja nih Pak, ini pertanyaan. Apa mungkin saran-saran gitu pas terkait kalau ngomongin masalah K3 konstruksi, tips yang paling enak gitu supaya teman-teman K3 ini bisa menjalankan K3 dengan baik, terutama ke sisi manajemennya gitu. Gini, jadi yang penting itu kalau kita jadi orang K3 di konstruksi, kita harus punya strategi juga. Bagaimana kita ingin menjaga supaya kondisi di proyek kita itu aman. Saya pernah ngalamin dulu menjadi seorang HSM manager di salah satu proyek di Pertamina dulu di Cilacap. Kita bikin proyek, ada 3.000 tenaga kerjanya. Saya juga bingung bagaimana kira-kira cara pengelolaannya ini. Ya, jadi waktu itu saya pakailah strategi yang tadi pendekatan top down sama pendekatan bottom up. Itu saya kawinkan. Pendekatan top down apa? Waktu itu saya wajibkan setiap mainkon harus punya safety man. Zaman dulu belum ada istilah safety man. Pertama kali dulu kita mencetuskan. Tahun berapa jadi itu Pak? 50 orang tahun 90-an. Ya, jadi saya dengan perusahaan Jepang itu namanya GDC. Nah, pertama kali itu saya terapkan itu di mana setiap 50 pekerja satu safety man. Nah, safety man itu saya lengkapi dengan seragam semua. Topinya merah.
Jadi di proyek tuh keliling topi merah semua tuh Pak. Ini jangan-jangan asal usulnya topi merah di proyek nih gara-gara Pak Harman ini. Penerapan tadi itu, penerapan apa yang saya sebut loss control tadi kan. Oke, ya. Nah, tenaga kontraktor tuh tiap minggu saya kumpulin, saya kasih training. Nah, kemudian tenaga kontraktor itu kita buat joint inspection. Tiap hari Jumat, yang merah-merah tuh keliling semua. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghadapi pekerja? Itu kan pengawasan. Itu pendekatan top down kan? Top down. Pendekatan bottom up bagaimana? Nah, waktu itu para pekerja itu saya kumpulin 100. Saya sederhana aja, saya nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada ibu ya. Bapak, mengopo nang kene, ayo, boleh mangan toh? Ya, Bapak kesini cari makan untuk anak istri di rumah. Ya, ingat itu. Bapak kerja di sini adalah untuk cari makan anak istri di rumah. Nah, kalau Bapak kerja di sini berbahaya. Tiap saat bisa dapat celaka. Kalau Bapak celaka, saya tidak rugi, Tamina tidak rugi. Kami bisa cari pengganti Bapak sebanyaknya. Yang rugi siapa? Bapak rugi. Anak istri di rumahnya rugi, keluarga di rumahnya rugi. Nah, ingat itu, saya melindungi Bapak. Nah, saya kayak seperti pahlawan gitu kan. Saya melindungi Bapak nih, ya ikutin saya. Kalau enggak, yuk Pak. Nah, gitu. Itu saya memotivasi mereka. Gitu, ya. Kemudian kami buatlah tiap minggu itu yang enggak celaka dikasih hadiah, menarik lotre gitu ya. Siapa yang enggak celaka dapat hadiah. Nah, kalau saya keliling, saya tidak pernah negur. Hei, turun, pakai keping enggak? Saya negurnya gini. Hei Pak, ingat yang di rumah. Oke, Pak. Oke. Nah, kami bisa mencapai zero. JGC itu mencapai dapat hadiah JGC itu terbaik proyek sedunia waktu itu dia. Nah, maka pola Cilacap itu dia pakai di Tangguh, dia pakai JGC di Pak ya. Nah itu awalnya ada shipment itu. Oke. Jadi gini yang saya ingin tambahkan, kita ini kan sekarang sedang menghadapi pandemi, kan? Nah pandemi itu akan merubah secara drastis kondisi-kondisi ke depan. Jadi K3 harus mempersiapkan diri juga, harus menyiapkan bagaimana pendekatan K3 ke depan dalam menghadapi efek daripada pandemi ini. Jadi itu aja pesan saya. Jadi akan banyak perubahan drastis ke depan. Banyak perusahaan sekarang akan mengalami kesulitan, maka jangan sampai yang dikorbankan safety-nya gitu. Siap. Yang kita harus berhati-hati. Jadi intinya harus semangat, lebih waspada lagi gitu. Meningkatkan waspada wajah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat puasa ya. Selamat berpuasa. Dan tetap semangat sekali lagi, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Pak ya, dan pandemi bisa segera berakhir. Itu saja untuk konten yang kali ini teman-teman. Sekali lagi terakhir ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe karena semuanya itu gratis ya, nggak ada yang bayar kan teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.